Perkenalkan, nama saya Sulis Marina, asal dari program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi perubahan dari perusahaan Nokia. Analisis perusahaan Nokia Corporation, atau yang lebih dikenal dengan nama Nokia, sebuah perusahaan telekomunikasi, teknologi informasi, dan elektronik konsumen multinasional asal dari negara Finlandia yang didirikan pada tahun 1865. Kantor pusat Nokia terletak di Espoo, Finlandia, di kawasan metropolitan Helsinki. Menjadi penguasa pasar ponsel dunia, ponsel-ponsel Nokia dengan fitur yang tahan lama dan desain yang ikonik seperti 3310 menjadi favorit banyak orang. Namun, kejayaan itu tidak bertahan lama. Nokia harus menghadapi persaingan ketat dari para pesaingnya, terutama Apple dan iPhone-nya, dan perangkat Android. Karena itu dibutuhkan analisis perubahan strategi di dalam perusahaan ini. Berikut penjabarannya. Yang pertama ada perubahan strategi. Di sini saya menggunakan gabungan dari strategi perubahan ekonomi dan pengembangan organisasi. Perusahaan Nokia perlu mengubah dan membuka mata, di mana teknologi Nokia terlalu lama bergantung pada sistem operasi Symbian yang mulai ketinggalan dari zaman. Sementara itu, Android dan iOS dengan ekosistem aplikasi yang luas semakin populer. Lalu dari pihak konsumen, mereka menginginkan smartphone dengan layar sentuh yang lebih besar, desain yang stylish, dan berbagai aplikasi menarik. Nokia dianggap kurang memenuhi ekspektasi tersebut, maka dari itu dibutuhkan strategi perubahan Nokia. Yang pertama ada meningkatkan atau menguasai teknologi terbaru, yaitu 5G. Nokia punya peluang besar untuk bangkit dengan memanfaatkan teknologi 5G. Saat ini Nokia adalah salah satu perusahaan utama yang mengembangkan infrastruktur 5G, teknologi yang dianggap akan menjadi dasar dari berbagai kemajuan digital di masa depan. Dengan pengalaman panjangnya di bidang jaringan telekomunikasi, Nokia bisa menggunakan keunggulan ini untuk memperkuat posisinya di pasar. Teknologi 5G tidak hanya memberi Nokia peluang untuk menyediakan jaringan, tapi juga membuka jalan bagi inovasi di banyak bidang, seperti Internet of Things, mobil otonom, dan kota pintar. Jika Nokia berhasil memimpin pengembangan dan penerapan 5G, mereka bisa menjadi pemain penting di era baru teknologi digital ini. Yang kedua ada fokus pada Internet of Things. Konsep ini di mana perangkat fisik yang kita gunakan sehari-hari seperti smartphone, smartwatch, peralatan rumah tangga, mobil, bahkan mesin industri bisa terhubung ke internet dan saling berkomunikasi. Dengan Internet of Things, perangkat-perangkat ini dapat mengumpulkan, berbagi, dan menerima data sehingga bisa bekerja secara otomatis dan lebih cerdas. Yang ketiga ada diversifikasi produk dan layanan. Nokia perlu mendiversifikasi portofolio produk dan layanannya. Nokia dapat memperluas jangkauan produk mereka dengan memasuki pasar yang sedang berkembang. Dengan memanfaatkan kekuatan mereka di bidang jaringan, Nokia dapat menawarkan solusi yang berintegrasi dengan baik untuk berbagai kebutuhan teknologi yang tidak hanya fokus pada ponsel tetapi juga pada infrastruktur digital yang lebih luas. Yang keempat ada lisensi merek. Nokia memberikan lisensi mereknya kepada perusahaan lain untuk memproduksi smartphone. Nokia dengan sistem operasi Android, hal ini memungkinkan Nokia untuk tetap eksis di pasar smartphone tanpa harus mengeluarkan biaya produksi yang besar. Yang kelima ada budaya inovasi dan agilitas. Nokia perlu mengembangkan budaya yang mendukung inovasi cepat dan berkemampuan beradaptasi. Ini berarti menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel di mana tim dapat dengan cepat merespon perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Dengan cara ini Nokia bisa mempercepat proses pengembangan produk dan layanan terbaru. Dan poin kedua adalah evaluasi kesiapan perubahan perusahaan di perusahaan Nokia. Untuk membuat Nokia siap menghadapi perubahan dan menjadi lebih kuat di pasar teknologi, mereka harus melakukan di antaranya teknologi 5G, yaitu Nokia perlu terus meningkatkan teknologi 5G dan bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi lain agar jadi yang terdepan. Kemudian ada Internet of Things. Nokia bisa membuat lebih banyak perangkat yang terhubung ke internet seperti alat rumah
alat rumah pintar, dan bekerja sama dengan perusahaan teknologi lainnya. Diversifikasi produk, yaitu Nokia perlu menawarkan produk dan layanan baru seperti keamanan cyber dan komputasi awan untuk menjangkau lebih banyak pasar, bukan hanya telepon seluler. Yang berikutnya adalah lisensi merek. Nokia bisa terus memberi lisensi mereknya untuk produk seperti smartphone agar dapat hadir di pasar tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Kemudian budaya inovasi. Nokia perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendorong ide-ide baru dan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Misalnya dengan pelatihan dan kerjasama antar karyawan. Dengan langkah ini, Nokia akan lebih siap bersaing dan berkembang di dunia teknologi yang lebih maju. Kemudian ada langkah-langkah implementasi. Untuk melaksanakan strategi tersebut, Nokia dapat mengikuti langkah-langkah implementasi sebagai berikut, yaitu yang pertama, meningkatkan teknologi 5G. Langkahnya harus Nokia perlu menambahkan dana dan tim untuk penelitian dan pengembangan 5G. Jalin kerjasama dengan operator seluler di berbagai negara untuk mengimplementasikan jaringan 5G. Yang kedua, langkah fokus pada Internet of Things. Nokia perlu bekerja sama dengan perusahaan teknologi yang produksi perangkat pintar. Kemudian pastikan perangkat Internet of Things aman dengan mengembangkan fitur keamanan agar data terlindungi. Kemudian diversifikasi produk dan layanan. Nokia dapatkan tenaga ahli di bidang cloud computing dan cyber security. Kemudian menciptakan versi awal fotokopi produk baru di bidang keamanan cyber dan uji coba di pasar untuk mendapatkan masukan. Kemudian lisensi merek. Jalin kerjasama dengan produsen smartphone untuk mengeluarkan produk baru dengan nama Nokia. Pastikan produk-produk ini lisensi mendukung teknologi 5G agar tetap relevan. Kemudian budaya inovasi dan agilitas. Nokia selenggarakan pelatihan rutin untuk mengasah keterampilan teknologi terbaru. Susun ulang struktur tim agar bisa lebih luas dan mudah beradaptasi sehingga ide baru lebih cepat diterapkan. Langkah-langkah ini membantu Nokia melaksanakan strategi-strategi baru secara efektif untuk menghadapi persaingan dan tetap maju di dunia teknologi. Terima kasih.